Heho Pop Gengs. Sebagai tren game kompetitif baru, nggak ada yang bisa memungkiri kalau kehadiran game mobile udah merajai pasar dunia dengan berbagai pencapaian-pencapaian bombastis. Seperti PUBG yang sepanjang 2020 telah menghasilkan 36,7 triliun rupiah dan dinobatkan sebagai game paling menguntungkan. Juga peak viewers M2 turnamen dunia Mobile Legends mengalahkan view turnamen paling bergengsi Dota 2 di International 2019. Nah, menyinggung tentang Mobile Legends, genre game MOBA seperti ini memang menjadi salah satu genre game populer di gaming mobile. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai game serupa seperti Arena of Valor atau AoV, hingga League of Legends, Wild Rift atau LoL WR. Nah, jika ditanya siapa yang terbaik, mungkin masih banyak yang bingung yang mana yang terbaik. Maka dari itu, mari kita simak dulu ulasan dalam DP Versus berikut perebutan game MOBA mobile terbaik antara Mobile Legends, Arena of Valor, dan League of Legends Wild Rift. Yang pertama, kita mulai dari penghasilan. Berdasarkan survei analis industri game global, Newzoo, tentang pasar gaming dunia, pencapaian gaming mobile memang gak bisa dianggap remeh. Karena gaming mobile ini mendominasi pasar dunia game sebesar 48% dan menghasilkan lebih dari 1.100 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Nah, bicara masalah game MOBA mobile, penghasilan Mobile Legends masih memimpin nih dari pesaingnya, yaitu AoV dan LoL WR. Berdasarkan pernyataan pihak Muntun pengembang Mobile Legends, pada tahun 2020 kemarin game ini menghasilkan hingga 7,7 triliun rupiah. Ini berarti penghasilan Mobile Legends meningkat pesat 36% dibanding tahun sebelumnya. Pundi-pundi ini dihasilkan melalui pembelian mata uang dalam game dengan nama Diamond yang digunakan untuk membeli hero dan juga skin. Nah, setelah 4 tahun rilis, salah satu skin termahal Mobile Legends adalah skin Legend yang dihargai 12.000 diamond atau sekitar 2,5 juta rupiah. Sedangkan untuk AoV, game yang dirilis oleh Garena ini hanya mampu menghasilkan sekitar 2 triliun rupiah pada tahun 2020 kemarin. Ya, meskipun terbilang kecil, pendapatan AoV ini ternyata merupakan peningkatan signifikan loh, di mana penghasilan AoV naik 43% dari tahun sebelumnya. Dari data yang beredar, 95% dari penghasilan tahun 2020, AoV berpusat pada satu negara, yaitu Tiongkok, tanah kelahiran AoV, dan dikenal dengan nama Honor of Kings. Nah, dalam game ini, para pemain mengenal mata uang bernama voucher AoV yang digunakan untuk membeli hero dan skin, seperti skin termahal mereka yaitu Tulen Celestial Paladin seharga 900.000 rupiah. Nah, untuk LoL WR sendiri, game yang baru rilis tanggal 27 Oktober 2020 ini masih belum menampakkan penghasilan maksimalnya dalam setahun penuh dan hanya bisa menghasilkan 142 miliar rupiah dalam jangka waktu 3 bulan. Dengan menggunakan mata uang bernama Wild Course, Riot Games sebagai pengembang game ini yakin kalau penghasilan LoL WR akan terus meningkat tiap tahunnya jika mengacu pada pendapatan LoL PC yang menghasilkan 25 triliun rupiah dan menjadi game PC paling menguntungkan kedua di dunia. Nah, dari data yang kita bahas tadi nih Pop Gengs, udah bisa kita lihat kalau Mobile Legends ini memimpin dalam segi penghasilan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jumlah download dan pemain aktif dari masing-masing game. Nah, untuk Mobile Legends, game yang sudah rilis sejak tanggal 11 Juli 2016 ini baru aja mengumumkan pencapaian mereka dengan jumlah download fantastis, mencapai 1 miliar download setelah 4 tahun berdiri. Dalam data yang disajikan, jumlah download fantastis ini didapatkan Muntun dari seluruh dunia yang didominasi negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Dari 1 miliar orang yang udah mendownload game ini, Muntun mengabarkan kalau pemain aktif mereka mencapai 75 juta pemain aktif per harinya. Sedangkan untuk AoV yang juga rilis pada tahun yang sama dengan Mobile Legends, yaitu 14 Oktober 2016, mengalami hal yang jauh berbeda.
Hingga kini, pihak AOV belum pernah mengumumkan total download gamenya pada publik. Namun berdasarkan info yang beredar, AOV udah di-download selama puluhan juta kali di iOS dan Android. Dan memiliki pemain aktif 12 juta pemain aktif per hari yang berpusat di Tiongkok. Nah, untuk LoL WR yang tergolong paling mudah, jumlah download game ini merupakan salah satu yang paling menakjubkan di sejarah perilisan game mobile. Hal ini dikarenakan LoL WR hanya butuh waktu 5 bulan aja untuk mencapai 10 juta kali download, yang sempat membawa game ini menjadi game yang paling banyak diunduh di iOS pada akhir 2020 kemarin. Berdasarkan data yang beredar, dalam kurun waktu 5 bulan, LoL WR udah punya pemain aktif sebanyak 4 juta pemain. Yang diyakini Riot Games akan terus bertambah karena pemain LoL PC yang mencapai 110 hingga 120 juta pemain. Setelah membahas fakta tadi, bisa kita lihat nih, kalau Mobile Legends masih memimpin dalam segi download dan juga pemain aktif harian. Well, sebagai game mobile kompetitif, tentu aja kita harus memasukkan hadiah kompetisi masing-masing game dalam video kita kali ini ya, yang mengacu pada turnamen internasional mereka. Dimulai dari Mobile Legends, turnamen tingkat dunia game dari Muntun ini bernama Mobile Legends World Championship, yang dinamai M1 di 2019 dan M2 di 2020. Nah, bicara masalah nominal hadiah, M2 yang diselenggarakan di Singapura kemarin memiliki nominal hadiah sekitar 4,6 miliar rupiah yang dimenangkan oleh tim asal Filipina yaitu Brand Esport. Sedangkan untuk AOV, meskipun game ini ketinggalan jauh dari segi jumlah pemain, tapi hadiah kompetisi dunianya lebih gede loh dibanding ML. Hal ini dibuktikan AOV International Championship 2020 kemarin, di mana pengembang AOV memberikan total hadiah dengan nilai 7 miliar rupiah. Nah, untuk LoL WR yang masih seumuran jagung, game besutan Riot Games ini belum pernah mengadakan turnamen official sama sekali. Hanya saja, dari pihak Riot atau Riot udah mengumumkan kalau turnamen pertama mereka ini akan dihelat pada awal 2021 ini dengan nama SEA Icon Series 2021 yang hadiahnya belum juga diumumkan. Namun, jika mengacu pada hadiah game LoL PC yang mencapai 31 miliar rupiah, tentu aja dana yang disediakan oleh Riot untuk LoL WR gaklah sedikit ya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas bisa kita lihat nih kalau AOV memimpin dalam segi hadiah kompetisi dunia. Jadi penasaran total hadiah LoL WR nanti sebanyak apa ya? Baik, yang terakhir mari kita bahas di bagian pengalaman bermain yang akan dibagi atas dua, yaitu grafik dan juga gameplay mekanik. Nah, bicara tentang kedua hal ini, Mobile Legends sepertinya masih ketinggalan nih dari segi grafik dibanding dua pesaingnya tadi. Padahal, setelah mengalami peningkatan dengan nama Project Next yang memberikan settingan Ultra HD, Mobile Legends tetap aja memiliki grafik yang belum sempurna dan malah mendapat banyak kritik nih karena dianggap tidak ramah handphone kentang lagi. Sedangkan untuk gameplay mekanik, Mobile Legends sebenarnya punya keunggulan karena tidak dimainkan dengan terlalu rumit karena menggunakan analog sebagai kontrol utama. Dan juga hero yang rata-rata hanya punya 3 skill. Tentu aja jika dibanding MOBA PC, MOBA mobile kayak Mobile Legends ini lebih simple untuk dimengerti. Berikutnya ada AOV. Bicara masalah grafis, game MOBA mobile yang satu ini bisa diacungi jempol dengan visual yang disuguhkan memang sangat memanjakan mata. Bahkan saking bagusnya, sejak awal perilisan AOV, game ini dianggap tidak ramah HP kentang yang membuat AOV sempat merilis AOV Lite khusus HP kentang. Makanya nih, karena menang grafis, simpatisan AOV sering ngatain ML game burik karena memang memiliki visual yang lebih mantap. Nah, masalah gameplay mekanik, sebenarnya AOV dan Mobile Legends tidak terlalu jauh berbeda. Hanya saja skill dan variasi hero yang jauh berbeda membuat kedua game ini memiliki tingkat kesulitan yang berbeda pula. Nah, membahas grafik dan gameplay mekanik dari LoL WR, game ini sebenarnya memiliki grafik yang bagus yang jauh mengalahkan ML, bahkan bisa bersaing dengan grafik AOV. Hanya aja, game yang mengadopsi seluruh konsep dari LoL PC ini sulit mendapat adaptasi dari pemain mobile karena gameplay mekaniknya yang begitu rumit
mulai dari jalur hero yang memiliki konsep berbeda dari game mobile kebanyakan. Setiap hero juga punya rata-rata 4 skill dan 2 spell yang membuat banyak banget tombol di layar. Sampai cara beli item yang harus pulang di base membuat suasana praktis game mobile menghilang. Makanya nih, karena disajikan secara berbeda, LoL WR harus banting tulang untuk mencari perhatian gamer mobile yang udah terlanjur terbiasa dengan mekanisme game sederhana. Mengetahui semua penjelasan tadi, setidaknya kita bisa melihat kalau Mobile Legends dan Arena of Valor memiliki banyak kesamaan. Sedangkan League of Legends Wild Rift yang mengambil banyak konsep dari versi PC-nya memberi pengalaman baru yang lebih menarik dan membuat LoL WR ini unggul dalam hal inovasi MOBA mobile.